dengan cara menusuk-nusuk tubuh Harry dengan menggunakan pisau dapur hingga akhirnya Harry tak bernyawa lagi. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membahas sebuah kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia, itu kasus Riang Jombang. Kasus Riang Jombang ini sangat menggemparkan Indonesia, di mana seorang laki-laki membunuh 11 orang yang 10 diantaranya dikuburkan di rumahnya. 11 orang. Jadi video kali ini Mila akan membahas fakta-fakta mengenai si Riang Jombang ini. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Tidak ada yang menyangka kalau pria yang lahir di Jombang pada 1 Februari 1978 ini sampai hati melakukan pembunuhan sesadis itu. Karena semasa kecilnya hingga beranjak remaja, Rian dikenal sebagai lingkungan sosok yang ramah, sopan, dan tidak pernah bergaul dengan anak-anak nakal yang ada di kampungnya. Dia juga berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan dan juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Sehingga Rian Jombang bisa masuk ke SMP favorit dengan sangat mudah. Ketika duduk di bangku SMP, Rian mulai menunjukkan kelainan karena gaya bicaranya mulai berubah gemulai. Dia lebih suka bergaul dengan anak-anak perempuan, ikut ekstrakurikuler menari, dan juga Rian ini sudah mulai gemar berdandan. Walaupun sering diajak oleh teman-teman sekolahnya, tapi dia tidak pernah menggubris, bahkan dia tetap menjadi peringkat 1 semasa SMP-nya. Karena kepintarannya yang membuat si Rian ini bisa masuk ke SMA favorit dengan sangat mudah. Walaupun terlihat tidak peduli dengan ejekan teman-teman di sekolahnya, tetapi Rian selalu melampiaskan kemarahannya ketika dia pulang ke rumah. Sang ibu mengaku pernah dilempari gelas oleh Rian ketika dia marah. Saat marah, Rian juga sering menggores-gores dinding rumahnya dengan sendok. Ketika masuk SMA, dia mulai tidak betah sehingga dia bertahan hanya 1 bulan saja. Dia mulai berpindah-pindah sekolah dari SMA 1 ke SMA lainnya. Sampai akhirnya dia tamat sekolah di Yogyakarta. Dia tamat pada tahun 1996 di Jombang. Perubahan drastis Rian diakui oleh orang tua Rian ketika dia pulang bertamasya di Yogyakarta. Pada saat itu, Rian yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan berkunjung ke Pantai Parangtritis. Saat bertamasya, Rian menemukan sepasang boneka, di mana boneka ini pernah dilihat oleh sepupunya dan kakak tirinya. Boneka perempuan disimpan oleh Rian, sementara boneka laki-laki disimpan oleh temannya. Setelah menyimpan boneka itu, perubahan terus-menerus terjadi pada diri Rian Jombang ini, di mana ketika itu dia bersikap semakin mirip dengan perempuan dan juga mengalami stres. Sampai-sampai dia harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dia juga mendapatkan perawatan dari seorang kiai, di mana kiai itu meminta untuk bonekanya dikembalikan ke Pantai Parangtritis. Mendengar itu, Rian semakin sangat-sangat memberontak. Bahkan setelah pulang dari rumah sakit, dia bahkan sempat mengejar ibunya dengan pisau dan mengancam untuk membunuhnya. Dari sanalah sikap Rian berubah dengan sangat drastis. Ada yang mengatakan setelah lulus SMA, Rian sebenarnya diterima di Fakultas Kedokteran, tetapi karena ketidakadanya finansial, akhirnya dia tidak melanjutkan kuliahnya dan memutuskan untuk menjadi guru ngaji di desanya. Sosok Rian Jombang dianggap sangat pintar dan ramah kepada anak-anak. Sampai-sampai anak-anak di bawah bimbingan Rian Jombang selalu memenangkan lomba ngaji tingkat desa. Sayangnya, setelah beberapa tahun mengajar di sana, Rian kembali kumat stresnya dan tidak datang untuk mengajar lagi. Tidak ada yang mengetahui selama dia tidak mengajar, ternyata Rian Jombang sudah membunuh 5 orang dan menguburkannya di pekarangan rumah orang tuanya. 5 orang cuy, 5 orang. Seandainya hewan kayak ayam, kambing, atau sapi. Ini enggak, 5 orang manusia. Mengapa demikian? Si Rian ini nekat membunuh orang karena disebabkan pada saat dia mengajar ngaji, Rian menyukai pengajar ngaji lainnya yang ada di sana. Dan dia itu adalah seorang laki-laki, bisa dibilang cinlok lah gitu. Jadi dia itu suka sesama jenisnya gitu. Karena kan kepribadian Rian ini sudah mulai berubah menjadi kayak menjadi kayak seorang wanita gitu. Jadi dia lebih suka dengan seorang laki-laki daripada
seorang wanita. Dan dia mengetahui laki-laki yang dia taksir ini akan menikah dengan seorang wanita. Rian pun seketika kaget dan marah ketika dia mendengar niat si laki-laki yang ia taksir ini akan menikah dengan seorang wanita. Dia pun merasakan kekecewaan yang sangat luar biasa karena dia sangat kesal dan dia pun melampiaskan kekesalannya dengan membunuh orang. Karena dia kesal, dia pun membunuh orang. Rian. Korban pertamanya ini dibunuh pada tahun 2006 dan kebanyakan korban yang lainnya dibunuh pada tahun 2007. Di mana Rian ini membunuh korbannya dengan cara memukul kepalanya hingga tewas dan menyeretnya ke pekarangan rumahnya dan menguburkannya. Tidak cukup membunuh 5 orang dan dia pun membunuh 5 orang lagi, di mana diantaranya 2 seorang wanita dan 1 anak kecil yang berusia 3 tahun. Di mana dia sangat tenang menghilangkan nyawa 10 orang ini di halaman rumahnya di bagian belakang yang memiliki lahan yang sangat luas. Jadi dia sangat leluasa untuk membunuh orang. Pada bulan Maret tahun 2008, Rian Jombang memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dia beranggapan Jakarta merupakan wilayah yang sangat cocok dengan dirinya, yang sudah memiliki kecenderungan homoseksual yang sangat tinggi. Di sana Rian tinggal bersama Novel Andreas yang merupakan kekasihnya. Mereka tinggal bersama di sebuah kontrakan di daerah Setiabudi di Jakarta. Pada bulan Juli tahun 2008, Rian kembali kumat dengan membunuh seorang laki-laki yang bernama Heri Santoso di sebuah unit di apartemen Margonda Residence, Depok, Jawa Barat. Pada saat itulah Rian mulai kebingungan bagaimana cara menyembunyikan mayat Heri Santoso ini. Di mana di sana tidak ada lahan yang kosong untuk mengubur mayat si Heri Santoso ini. Dan pada akhirnya Rian memutuskan untuk memotong-motong tubuh Heri Santoso ini menjadi 7 bagian dan memasukkannya ke dalam koper dan membuangnya di pinggir jalan Kebagusan, Jakarta Selatan. Ya Allah, dimutilasi coy, dipotong-potong macam ayam potong aja. Ya Allah. Inilah pembunuhan terakhir dia yang menjadi titik awal terungkapnya tabir pembunuhan Rian Jombang. Mampus. Setelah Rian mengaku membunuh Heri Santoso karena dilandasi oleh faktor cemburu. Suatu hari sebelum pembunuhan, Heri datang ke apartemen Rian. Setibanya di sana, Heri melihat foto Novel pacar Rian. Dan Heri pun tertarik dengan ketampanan Rian dan meminta Rian untuk merelakan kekasihnya untuk tidur dengannya. Mendengar celetukan Heri itu, Rian langsung murka dan mereka sempat adu mulut dan pada akhirnya Rian membunuh Heri dengan cara menusuk-nusuk tubuh Heri dengan menggunakan pisau dapur hingga akhirnya Heri tak bernyawa lagi. Setelah membuat jasad Heri Santoso, Rian pun langsung menelpon Novel dengan meminta dijemput di depan rumah sakit di sekitar Pondok Indah. Dan mereka pun langsung kembali lagi ke apartemen dan meminta si Novel untuk menguras ATM Heri dan mereka pun langsung kabur. Dan keesokan harinya warga dihebohkan dengan menemukan mayat yang terpotong-potong dan itu adalah mayat Heri Santoso. Dan setelah diinvestigasi oleh polisi menemukan struk ATM di kantong saku baju si Heri Santoso ini. Dan selang beberapa hari kemudian, polisi menangkap Novel karena teridentifikasi Novel menggunakan kartu ATM Heri. Dan wajahnya terekam kamera ATM. Dan dari Novel itulah polisi berhasil menciduk Rian Jombang. Dan polisi pun menangkap Rian di kontrakannya dan tanpa bertele-tele, Rian pun mengakui membunuh Heri Santoso. Setelah menceritakan kronologis pembunuhan Heri, Rian mengaku dia melakukan itu tanpa rasa ketakutan. Bahkan Rian dan Novel sempat berbelanja keperluan dapur dengan menggunakan ATM milik Heri Santoso. Dengan sikap Rian yang biasa aja dan sangat tenang yang mengundang polisi mempunyai rasa kecurigaan kepada Rian. Mungkin saja pembunuhan ini bukanlah pembunuhan yang pertama kalinya yang dilakukan Rian di apartemen itu. Dan dalam laporan polisi ada daftar orang hilang yang beberapa orang itu dekat dengan Rian. Salah satunya adalah Ariel Sombang warga Depok yang terakhir kali pamit ke Surabaya bersama Rian pada tanggal 23 April 2008. Sebenarnya setelah dilaporkan kepolisian oleh keluarga Ariel Sombang, Rian sempat diperiksa oleh pihak kepolisian, namun Rian bisa meyakini pihak kepolisian bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kehilangannya Ariel Sombang.
Somba. Karena kasus mutilasi tubuh Harry ini yang membuat Ryan diperiksa oleh polisi secara intensif dan kemudian kembali menanyakan mengenai Ariel Somba yang pada saat itu masih belum ditemukan. Pada saat ditanya kembali oleh polisi, Ryan mengaku bahwa dia dan Ariel Somba pernah berkunjung ke Coban Ronro, Batu Malang, Jawa Timur dan kemudian berpisah. Pihak polisi tidak langsung percaya atas pengakuan Ryan pada saat itu dan pada akhirnya dua penyelidik diterbangkan ke Malang untuk memeriksa keberadaan mereka pada saat itu. Dan ternyata tidak ada yang pernah melihat mereka ke tempat itu. Dan akhirnya Ryan kembali diterbangkan ke Surabaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan di situ Ryan mengaku bahwa dia membawa Ariel Somba menginap ke rumahnya di Jombang dan kemudian membunuh Ariel dan menguburkannya di pekarangan rumahnya di belakang. Dan setelah Ryan menunjuk tempat di mana Ariel itu dikuburkan, dan pihak kepolisian pun langsung menggali tanah tersebut. Namun pihak kepolisian tidak hanya menemukan jasad Ariel, tapi ada juga 3 jasad lainnya yang terkubur di sana. Nah, karena penemuan 3 jasad tersebut, pihak kepolisian pun langsung kembali mendesak Ryan untuk mengatakan yang sesungguh-sungguhnya. Akhirnya Ryan kembali menunjuk ke sebuah titik yang hanya berjarak beberapa meter dari 3 jasad tersebut. Dan polisi pun langsung menggali dan menemukan 2 korban lainnya. Jadi totalnya sudah ada 5, tadi 3 tambah lagi 2. Setelah penemuan kelima jasad ini, polisi kembali menunggu Ryan untuk mengaku dan menunjukkan lokasi pembunuhan lainnya. Kecurigaan polisi mengenai ada lagi jasad di rumah ini karena diperkuat ada laporan 27 orang hilang dan 16 lainnya adalah orang yang sempat dekat dengan Ryan. Setelah 1 minggu, Ryan kembali menunjuk tempat lokasi korban lainnya dan kemudian 5 jasad lainnya ditemukan di rumah tersebut. Setelah diperiksa, Ryan melalui berbagai rangkaian tes psikologi, dugaan gangguan jiwa pun terus diteliti dan pada akhirnya memang benar Ryan mengalami gangguan jiwa yang sangat berat. Ryan membunuh korbannya dengan sangat sadar dan paham betul apa akibatnya. Hasil tes yang paling mengejutkan yang membuat si Ryan menjadi pembunuh yang berdarah dingin adalah karena dia memiliki kebencian kepada ibunya sendiri. Karena pada saat itu Ryan terlahir sebagai anak tunggal dari suami ketiga ibunya. Ibunya selalu mendominasi di rumah tersebut dan Ryan selalu mendapatkan kekerasan dari ibunya. Ditambah lagi dia kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya bekerja. Dan juga Ryan sempat memergoki ibunya berselingkuh dengan orang yang dia kenal. Hal inilah yang membuat Ryan mendapatkan trauma yang sangat mendalam dan dia bingung untuk menceritakannya kemana. Karena kan ibunya tidak peduli, ayahnya tidak peduli, dan juga Ryan tidak memiliki teman. Hal ini ditepis oleh ibunya dan ayahnya sendiri dan mereka berkata bahwa si Ryan ini sedang mengada-ngada. Inilah yang membuat pada saat Ryan remaja memiliki tekanan kejiwaan dan melampiaskannya dengan marah-marah sampai melempar barang. Karena perbuatannya, Pengadilan Negeri Depok menjatuhi hukuman mati kepada Ryan pada tanggal 9 April 2009. Setelah mendapatkan keputusan ini, Ryan mengajukan banding namun ditolak pada tanggal 5 Juli 2012. Dan Ryan kembali mengajukan gerasi kepada Presiden pada tanggal 1 Oktober 2016 untuk memohon keringanan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Selama di tahanan, Ryan berperilaku yang sangat baik dan memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni. Di sana juga ia mengajar aerobik dan tetap melakukan rutinitas keagamaan. Dan saat ini Ryan tinggal menunggu eksekusi matinya, dan Ryan juga sempat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan puasa kifarat sebelum dieksekusi mati. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like-nya. Gimana menurut kalian mengenai pembunuh berantai yang satu ini? Ya Allah. 11 korban cuy. Ini manusia. Sadis sih. Dan perilaku si Ryan Jombang ini juga didasari karena kurangnya perhatian dari orang tuanya dan juga mengalami kekerasan terhadap orang tuanya. Dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya akan Mila buat, bisa komen di kolom komentar mengenai kasus-kasus pembunuhan yang lainnya. Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan Mila bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dan Mila bisa tambah semangat lagi buat video yang kalian semua yang kalian suka. See you next video, bye-bye.